time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi, hai. Saya Patrianti Rukuagi dengan NIM 103-2024-0118. Saya dari program studi manajemen pendidikan Kristen. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan topik pengelompokan peserta didik. Tanpa basa-basi kita langsung saja. Di sini ada latar belakang masalah. Pengelompokan peserta didik adalah strategi penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan, minat, dan gaya belajar. Guru dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih terarah, meningkatkan kolaborasi, dan memperbaiki manajemen kelas. Ini berpotensi meningkatkan motivasi dan revolusi belajar. Namun pengelompokan yang tidak tepat menimbulkan dampak negatif seperti memperkuat stereotip dan melibatkan dan menciptakan kesenjangan prestasi. Data kuantitatif secara nasional di Indonesia masih terbatas, tetapi contoh nyata seperti program akselerasi dan kelas remedial menunjukkan efektivitasnya. Suksesnya pengelompokan bergantung pada perencanaan yang matang, fleksibilitas, dan evaluasi yang berkala. Pembahasan inti, pengelompokan peserta didik telah dikaji luas dalam berbagai teori pembelajaran. Pengelompokan, khususnya yang heterogen, dapat memfasilitasi pembelajaran observasional. Siswa dapat belajar dari keberhasilan dan kegagalan teman sebaya, mengembangkan keterampilan sosial, dan meningkatkan rasa percaya diri. Yang teori pertama yaitu teori belajar komparatif Johnson. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama dalam pembelajaran. Pengelompokan dalam tim yang saling bergantung mendorong siswa untuk saling membantu, berbagi tanggung jawab, dan mencapai tujuan bersama. Kedua, teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky. Pengelompokan dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Ketiga, teori gaya belajar Kolb dan Dunn. Pengelompokan dapat mempertimbangkan gaya belajar siswa seperti visual, audio, atau kinestetik. Praktiknya di institusi pendidikan, pengelompokan berdasarkan kemampuan atau homogen. Siswa dikelompokkan berdasarkan akademik atau hasil tes. Ini memungkinkan guru untuk memberikan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing kelompok, namun dapat menciptakan stigma negatif pada kelompok rendah. Pengelompokan berdasarkan minat, siswa dikelompokkan berdasarkan minat mereka terhadap mata pelajaran tertentu atau topik proyek. Ini dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Analisis terhadap praktik pengelompokan di Indonesia. Pendekatan yang holistik. Pengelompokan tidak boleh hanya berdasarkan nilai akademik, tetapi juga mempertimbangkan minat, gaya belajar, dan karakteristik siswa lainnya. Strategi dan solusi yang diusulkan. Menggunakan berbagai metode pengelompokan, menggunakan kombinasi pengelompokan homogen dan heterogen untuk memaksimalkan manfaat dari kedua pendekatan. Memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi pembelajaran kolaboratif dan memberikan umpan balik untuk personal kepada siswa. Kesimpulan dan refleksi, pengelompokan peserta didik, baik homogen maupun heterogen, memiliki dampak signifikan terhadap proses pembelajaran. Pemilihan metode pengelompokan yang tepat bergantung pada tujuan pembelajaran. Tidak ada metode yang secara universal terbaik. Bergantung pada tujuan pembelajaran, tidak ada metode yang secara universal terbaik, melainkan perlu disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Pandangan pribadi atau rekomendasi praktis. Fleksibel dan adaptif, hindari pendekatan pengelompokan yang kaku.
pertimbangan aspek non-akademik. Jangan hanya berfokus pada aspek akademik, pertimbangkan juga aspek sosial emosional peserta didik. Materi yang saya jelaskan tadi berakhir sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Semoga apapun materi yang saya jelaskan tadi bermanfaat dan berguna bagi masa depan Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Any other boy would stare, but me, I look away. 'Cause